Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kensam Garage. Kali ini kita akan belajar bareng cara mendeteksi mobil kijang tiba-tiba merebet ketika perjalanan waktu hujan. Apa saja yang perlu dicek, kita simak setelah yang satu ini. Oke, dalam video kita kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara mendeteksi mesin kijang yang tiba-tiba merebet ketika waktu hujan. Nah, sebelumnya banyak dari kita owner pemakai kijang itu sangat panik ketika menemui atau ketika menggunakan mobilnya yang awalnya baik-baik saja atau sehat-sehat saja tiba-tiba merebet ketika perjalanan waktu hujan. Nah, di sini yang perlu kita cek untuk pertama kali ini adalah karet. Ini ya. Di karet ini, jadi karet sistem perkaretan ini yang menjadi satu atau jadi pembatasnya karet dengan kap ini dicek dulu apakah sudah tipis. Nah, seperti ini sudah sangat tipis ya, jadi dan kaku di sini ini kaku. Nah, ini bisa menjadi salah satu penyebab. Jadi ini karet ini bisa menjadi salah satu penyebab air bisa masuk ketika pada waktu hujan. Jadi air yang dari tetesan dari kaca yang harusnya turun terus tidak sampai masuk ke kap karena ditahan dengan karet ini, itu karena karet sudah keras maka air bisa masuk. Efek dari karet ini yang sudah keras, sudah tidak bisa menahan air dari atas, itu efeknya air masuk ke ruang mesin yang menyebabkan nanti bisa saja air tersebut masuk ke dalam busi ini ya, jadi busi ini. Nah, biasanya yang sering terjadi di mobil kijang itu air masuk ke busi nomor 4. Air masuk ke busi nomor 4. Karena apa? Karena di sini yang jaraknya yang paling dekat dengan ini karet ini itu adalah yang busi nomor 4. Nah, tidak menutup kemungkinan juga nomor 3. Setelah nomor 4 dirasa aman, nomor 3. Biasanya kalau air sampai bisa masuk ke busi ini ya, masuk ke busi ini, itu biasanya yang perlu kita cek adalah ini kabel businya. Itu di sini ada kerenggangan atau enggak? Di sini ada enggak? Nah, di sini ini air bisa masuk melewat ini, ya, air bisa masuk lewat sini. Nah, solusinya, cara yang paling ngirit, kita bisa kasih lem di sini, di ujungnya sini, atau bisa kita tutup dengan solasi. Itu solusi dari busi yang atau kabel busi yang sudah mulai renggang. Terus, nah, bagaimana cara membersihkan air yang ada di dalam busi ya, atau di dalam selongsong busi ketika kita tahu bahwa air hujan ini masuk ke busi ini? Caranya menggunakan tisu, kita masukkan seperti ini ya, karena tisu kan sifat tisu bisa meresap air. Nah, itu dimasukkan saja, sampai benar-benar kering, atau misalkan dia terus
Diusahakan ketika memasukkan tisu itu sampai kondisi busi ini, jadi kondisi di dalam air di dalam selongsong busi itu benar-benar berkurang atau benar-benar kering lah, ibaratnya seperti itu, baru kita mengecek businya. Itu penyebab yang kedua. Jadi penyebab pertama itu adalah ini ya, karet ini di sini. Penyebab yang kedua itu adalah adanya kabel busi yang sudah terlalu longgar sehingga masuk ke busi. Nah, cara yang atau penyebab yang ketiga itu biasanya di delco sini ya. Penyebab yang selanjutnya adalah terjadi embun di distributor atau di delco. Jadi di sini terjadi embun. Nah, embun itu kan berasal dari air ya. Jadi air itu tidak bisa dibakar. Maka jadi kinerja dari platina ini itu akan mengalami masalah atau nggak bisa bekerja secara optimal, makanya menyebabkan mobil kita itu merebet. Biasanya penyebab dari terjadinya embun pada distributor ini dikarenakan ini loh, karet. Nah, ini karet distributor ini atau karet delco ini sudah mulai aus, pecah-pecah atau keras. Nah, ini bisa diganti atau bisa beli. Jadi kalau misalkan sekiranya dicek sudah keras atau sudah patah-patah, ada baiknya segera diganti karena ini sangat murah sekali. Jadi sayang nanti kalau jangan sampai nunggu trouble ya mobilnya itu. Dan solusinya ketika sudah terjadi embun pada distributor, itu tetap kita menggunakan tisu untuk mengelap atau mengeringkan. Jadi ketika kita hujan, kita merebet, kita langsung nyari tempat yang teduh, kita cek. Pertama karetnya itu udah aus atau belum. Yang kedua ada air yang masuk ke busi apa tidak. Terus kemudian distributor ini ngembun apa tidak. Jadi biasanya untuk kasus-kasus kejadian mobil merebet ketika hujan itu penyebabnya biasanya dari ketiga itu. Jarang sekali karburator kemasukan air, itu sangat jarang sekali karena karburator sudah dilengkapi dengan sistem filterisasi ya, jadi sangat rapat sekali. Terus yang berikutnya itu yang tidak kalah pentingnya itu adalah karet yang ada di sini. Karet ini ya, ini karet ini, karet. Jadi karet ini gunanya untuk menutup percikan air dari ban depan. Jadi kalau sistem karet ini sudah, biasanya kan ada yang hilang, ada yang sudah pecah-pecah atau sudah rusak. Nah itu bisa menyebabkan air itu bisa naik ke sini, ke distributor atau ke busi sendiri. Nah jadi kita bisa mengecek semuanya. Jadi dan ini sangat murah sekali, perawatan ini sangat murah sekali, tanpa harus ngoprek, tanpa harus membongkar delco, tanpa harus membongkar karbu, tanpa harus membuka. Kalau busi silahkan dibuka, tidak masalah karena ini juga cukup gampang. Pengecekan selanjutnya berada pada di tutup distributor ini. Jadi kita cek ada embunan air apa tidak, terdapat air apa tidak. Kalau pada distributor atau delco itu biasanya embun ya, kalau air nggak sampai lah, karena sudah cukup rapat sekali untuk sistem penutupnya ini. Nah jadi kesimpulannya untuk dari video kita kali ini itu adalah,
jika kita mengalami mesin berebet ketika hujan itu, yang pertama jangan panik. Terus yang kedua, segera mencari tempat yang teduh untuk mengecek. Yang pertama itu adalah ini karet, ya. Pertama ini karet di sini. Terus yang kedua, apakah dipastikan busi air itu masuk ke busi. Yang ketiga, terjadi embun pada distributor apa tidak. Yang terakhir adalah pada tutup delkonya ini terjadi embun apa tidak. Nah, demikian tips belajar bareng dari saya cara mengatasi berebet pada kijang ketika perjalanan waktu hujan atau ketika hujan. Semoga video ini membawa manfaat bagi kita semua, dan jangan lupa selalu dukung channel Ken Sam Garage dengan klik like, komen, dan subscribe. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.